Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratu wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyarakat muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Melalui khutbah ini mari kita kembali memperkuat kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantiasa kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah secara imtisalan. Imtisal artinya adalah kepatuhan yang bersifat absolut, kepatuhan yang bersifat mutlak. Dimanapun dan kapanpun kita berada, senantiasa berada di dalam kepatuhan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, baik perintah yang bersifat al-wajibat yang memang harus kita lakukan maupun perintah yang bersifat al-mandubat, hal-hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Kita tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah, al-manhiyat, baik al-manhiyat ini al-muharramat, hal-hal yang memang harus kita tinggalkan maupun hal-hal yang bersifat anjuran yang sebaiknya kita tinggalkan, yang di dalam bahasa agama disebut dengan al-makruhat. Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hari ini hari Idul Adha. Yaumul Id itu adalah yaumul diyafatillah. Hari raya itu adalah hari di mana Allah memberikan jamuan, menjamu kepada hambanya. Oleh karena itulah maka pada Yaumul Id ini Allah mengharamkan hambanya untuk melakukan puasa. Karena hari ini Allah sedang memberikan jamuan. Yaumul Id adalah yaumul diyafatillah. Hambanya harus dipastikan hari ini semuanya bisa makan, semuanya bisa menikmati anugerah Allah yang berupa makanan. Yaumul Id adalah yaumu diyafatillah, adalah hari di mana Allah memberikan diyafah jamuan kepada hambanya. Begitu maha bijaksananya Allah bagaimana menjaga manusia ini agar supaya tetap berada di dalam kebaikan dengan segala syariat yang betul-betul memperhatikan, syariat yang betul-betul menyatu, memperhatikan dan menjaga terhadap kehidupan manusia ini secara utuh. Idul Adha ini adalah sebuah syariat yang disyariatkan oleh Allah yang terkait dengan peristiwa dalam momentum sejarah yang tidak pernah bisa hilang di dalam sejarah umat manusia, yaitu keluarga Nabi Ibrahim yang begitu heroik, memberikan contoh, memberikan model kehidupan yang di dalamnya ada keimanan yang begitu kuat, ada tawakal yang begitu kuat, ada kesabaran yang begitu kuat, dan ada keberanian untuk mengorbankan sesuatu yang paling dicintai sekalipun.
Hingga layak Ibrahim mendapatkan gelar dari Allah secara langsung. Gelar itu tidak tanggung-tanggung. Ibrahim adalah seorang nabi yang oleh Allah diberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Hingga suatu saat Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah, tahukah kamu Ibrahim, mengapa saya berikan julukan, saya berikan gelar sebagai seorang nabi yang menjadi kekasihku, menjadi khalili. Limadza ittakhadtuka ya Ibrahim khalili. Wahai Ibrahim, kenapa saya menjadikan kamu sebagai hambaku yang saya cintai, yang saya kasih, yang mengasihi langsung Gusti Allah. Allah yang memberikan gelar sebagai Khalilullah. Ketika Ibrahim ditanya itu, Ibrahim tidak menjawab karena memang tidak tahu. Ya Allah, saya tidak tahu. Kenapa panjenengan memberikan saya, menjadikan saya sebagai kekasihmu? Lalu Allah memberikan jawaban, ittakhadtuka khalili. Ibrahim, kamu saya jadikan kekasihku, li'annal ata'a ahabba ilaika minal akhdhi. Ibrahim, kamu saya jadikan sebagai kekasihku karena kamu adalah orang yang lebih suka memberi, lebih suka berkorban daripada kamu meminta. Luwih seneng memberi ketimbang jaluk, ketimbang meminta. Itulah maka Ibrahim lalu kemudian oleh Allah diberikan gelar sebagai Khalilullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini kita harus mengambil pelajaran betapa Ibrahim dan keluarganya telah menjadi madrasah yang memberikan contoh secara langsung di dalam kehidupan ini, betapa keimanan, betapa meyakini terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah, meskipun itu tidak logis, meskipun itu tidak rasional, karena iman memang tidak selamanya bisa kita akalkan. Iman itu adalah hati, iman itu di atas daripada logika dan ilmiah, iman itu di atas empirik, sesuatu yang kita yakini dengan hati kita. Ketika Ibrahim oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, yang itu sesuatu yang pasti dalam logika manusia, tidak masuk akal. Ibrahim yang menunggu putranya lahir dalam waktu yang begitu lama, sampai beliau usia 80 tahun lebih. Lalu kemudian lahir putranya yang bernama Ismail. Ketika tiba-tiba anaknya itu falamma balagha ma'usaya, ketika anaknya sampai pada usia as-sa'yu, pada usia di mana anak itu sudah mulai bisa memilih kehidupan dalam usia yang mendekati balik. Lalu ketika itu Allah memberikan perintah melalui mimpi, ya Ibrahim, sembelihlah anakmu, wahai Ibrahim. Ibrahim ketika itu tentu tidak begitu saja langsung meyakini karena perintah ini tidak rasional, perintah ini tidak manusiawi dalam pandangan akal manusia. Tetapi Ibrahim sebagai seorang nabi yang oleh Allah dipilih dengan keyakinan dan ketawakalan yang luar biasa, maka lalu kemudian Ibrahim meyakini dan melaksanakan perintah itu. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka, wahai anakku Ismail, saya dalam mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kepada kamu. Fandur madza taro, ada dialog di situ. Ketika perintah oleh Allah ini diberikan yang tidak masuk akal, Ismail sebagai putranya diajak untuk bicara. Fandur madza taro, piye? Ya opo menurut awakmu kalau Allah memerintahkan saya menyembelih kamu? Apa Ibrahim jawabnya? Apa Ismail menjawab? Apa yang disampaikan ayahnya ini? Ya abatif'al, ya abati ayya abi if'al. Wahai ayahku, lakukan itu. Ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau memang itu perintahnya Gusti Allah, yakinlah wahai ayahku, anakmu Ismail ini akan sabar, akan tabah untuk melakukan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika keduanya sudah meyakini dan lalu kemudian melaksanakan perintah itu, yang lalu kemudian di tengah jalan
ketika akan berangkat untuk menyembelih putranya ini lalu kemudian diganggu oleh setan, Ibrahim melakukan perlawanan yang sekarang disimbolkan dalam bentuk melempar jumroh. Setan itu lalu kemudian dilempari sebagai bentuk simbol perlawanan, permusuhan abadi manusia terhadap setan yang memang terus berusaha untuk menjuruskan manusia. Ketika Ibrahim akan menyembelih, Allah kemudian memerintahkan kepada Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Anda wahai Ibrahim telah betul-betul membenarkan, telah meyakini terhadap apa yang kau diberikan impian di dalam tidurmu, yang saya berikan impian di dalam tidurmu. Lalu Allah kemudian keyakinan dan kesabaran, ketawakalan itu melahirkan apa yang disebut dengan fida. Fida itu adalah tebusan. Fida itu adalah imbalan, ganti yang diberikan oleh Allah. Wa fadainahu bidzibhin azim. Wa fadainahu bidzibhin azim. Keyakinan, kesabaran, ketawakalan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah, dan Allah pasti akan menggantikan kesabaran, ketawakalan, keimanan yang kuat dengan fida yang luar biasa. Wa fadainahu bidzibhin azim. Lalu kemudian Allah menggantikan Ismail yang akan disembelih itu dengan dzibhin azim, dengan sembelihan domba dari surga yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah sebuah contoh dan simbol Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang di luar nalar. Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Tetapi Allah bisa saja memberikan ujian pada seorang nabinya untuk membuktikan bahwa Ibrahim berani mengorbankan sesuatu yang paling dicintai di dalam hidupnya sekalipun. Kalau urusan makan, memberi jamuan tamu, Ibrahim itu tukang ngasih makan. Ibrahim itu orang yang suka mayoran, kata wong Jawa, yang suka makan-makan. Ketika ada tamu, famala bisa anja abi ijlin khanid. Ibrahim itu kalau ada tamu, orang kayak ngomong, tidak banyak bicara, orang kayak jagongan bicara, tapi anja bi ijlin khanid. Dan itu pun famala bisa, tidak perlu waktu yang lama, gak pakai lama. Ibrahim lalu kemudian sudah membawa makanan ijlin khanidin, sapi yang masih muda yang lalu kemudian sudah dipanggang, sudah disate bi ijlin khanid. Karena itulah yang menjadikan Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat ini kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia perlu memantapkan diri untuk mencontoh terhadap pengorbanan, mencontoh terhadap tawakalnya Ibrahim, mencontoh terhadap Ibrahim yang berani mengorbankan sesuatu yang paling dicintai sekalipun. Manusia senang harta itu logis, itu fitrah. Manusia senang jabatan itu fitrah. Tetapi apa yang kita cintai ketika Allah memanggil, ketika Allah memerintahkan untuk pengorbanan sebuah agama, mengorbankan membela kemanusiaan, mengorbankan membela kebenaran, maka apa yang kita cintai harus kita pasrahkan kepada Allah. Dan yakinlah semua apa yang kita korbankan Allah pasti memberikan fida. Bukan hanya fida, tetapi Ibrahim oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran, wa taraknahu fil akhirin. Akhirnya Ibrahim menjadi momentum, menjadi seorang yang diabadikan di dalam sejarah umat kemanusiaan. Wa taraknahu fil akhirin. Ibrahim adalah bapak dari keyakinan, dari tauhid, sekaligus Ibrahim adalah bapak yang memberikan contoh betapa tawakal, betapa iman kepada Allah, betapa pengorbanan itu adalah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Allahu Akbar walillahil hamd. Status yang paling tertinggi dari manusia itu adalah Abdullah. Kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba yang lain. Mencintai harta boleh, tapi jangan sampai menjadi Abdul Mal. Jangan sampai kita diperbudak oleh harta. Mencintai, kita ini punya keinginan, punya target, punya ambisi untuk menjadi seorang pemimpin, boleh. Tapi menjadi pemimpin jangan sampai kemudian menjadi abdus siyasah, menjadi abdul jah, menjadi hamba kekuasaan, menjadi hamba politik. Kita tidak boleh.
menjadi hamba dari hawa nafsu yang kita inginkan. Hari ini kita deklarasikan, kita sembelih nafsu kita, ego kita. Kita sembelih nafsu kita. Kalau Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya dan Ibrahim mau melakukan, seharusnya kita mempunyai tekad dan kemampuan apa yang kita cintai ketika Allah memerintahkan agar supaya kita korbankan, harus kita lakukan. Ketika Allah memberikan kita kenikmatan, nikmat yang kita terima, kita yakini itu dari Allah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu yang mungkin dalam logika kita ini tidak masuk akal, yakin saja iman kita kepada Allah, tawakal kepada Allah, Allah pasti akan menggantikan itu dengan sebaik-baiknya, seperti yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemarin sebelum kita masuk hari ini melaksanakan Idul Adha, kita disundahkan oleh Allah melaksanakan puasa Arafah. Puasa Arafah ini adalah puasa yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan kemuliaan afdoliyah yang berkait dengan Yaumul Arafah. Hari Arafah itu adalah hari di mana Allah mewajibkan kepada mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji berkumpul di tempat yang namanya Arafah. Arafah itu adalah tempat kembali mengenal diri kita, memahami diri kita, lalu kemudian memahami Allah. Wukuf itu artinya adalah berhenti sejenak dari sebuah perputaran hidup yang terus bergerak, hidup yang terus dikejar-kejar oleh sebuah ambisi, yang dikejar-kejar oleh target, yang dikejar oleh keinginan, segala sesuatunya. Berhentilah suatu saat, wukuflah suatu saat dalam hidup ini, dan lalu kemudian kita melakukan muhasabah bahwa kehidupan pada akhirnya harus kembali kepada yang menciptakan kehidupan. Yaumul Mahsyar adalah Yaumul Arafah. Wukuf di Arafah adalah miniatur dari Yaumul Mahsyar, di mana di sana Allah pada akhirnya nanti di akhirat akan mengumpulkan seluruh makhluknya untuk diberikan evaluasi, diberikan rapot kehidupan ini secara menyeluruh. Dan ketika rapot itu diberikan, yakinlah dalam Al-Quran dikatakan, ya wailana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun apa yang kita lakukan di dunia ini, kecil atau besar, yang terselip, yang tidak tercatat di dalam catatan amal rapot yang akan kita terima di Yaumul Mahsyar itu. Oleh karena itulah maka bagi seorang santri ini adalah momentum di mana kalian harus bergerak, mempersiapkan diri untuk menyongsong kehidupan. Karena Anda hidup bukan pada saat ini, hidupmu adalah 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Anda diciptakan bukan hari ini untuk hidup yang sesungguhnya, tapi Anda akan diciptakan li zamanin ghairi zamanina, untuk suatu waktu yang bukan waktu ini, dan tantangan itu jauh lebih besar. Maka agama, ilmu, karakter, akhlak, kemampuan untuk memahami kehidupan adalah menjadi kunci bagi kalian untuk bisa menyongsong, menteladani terhadap apa yang terjadi, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, memberikan kesempatan istitoah kepada kita untuk diberikan kesempatan bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu ibadah yang semua afdoliyahnya karena tempat. Kita harus datang ke sana. Karena afdoliyah, keutamaan itu menempel pada tempat, pada situs, pada sejarah, yang itu menjadi fakta bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran semuanya adalah kebenaran. Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ikhtim lana bil iman, ikhtim lana bil islam, ikhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallimna ya Allah, sallimna min afadid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyaratal haramain Makkatal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah wa la taj'al hadzal hajja akhira hajjina wa ahdina bi baitikal haram wa bi rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.